Ada aplikasi saya sendiri, mau pakai internet, ada web base, saya punya Lapor.go. Kita jalan mulai jalan sampai selesai sampai balik lagi tuh pasti ada. Gue sana gitu bang, di pasar nih gue. Diambil lambernya mas, disiram mas. Kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi bukan lagi barang mewah. Semua lapisan masyarakat dari kalangan bawah hingga atas bisa mengakses segala macam informasi hanya dalam genggaman tangan. Teknologi memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Selama peradaban manusia masih ada, tren teknologi akan terus berkembang dan menjadi hal terpenting dalam kehidupan. Karena era digitalisasi inilah, ruang dan waktu bukan lagi menjadi halangan. Interaksi dua arah pun semakin menjadi lebih cepat. Itulah yang dialami masyarakat Jawa Tengah. Ganjar Pranowo membuat Lapor.go sebagai media, sarana bagi semua lapisan masyarakat bisa berkeluh kesah dalam hal apapun tanpa menunggu lama. Misi Ganjar Pranowo di 2 periode menahkodai pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dengan tagline tetap mboten korupsi, mboten ngapusi, sudah terbukti nyata. Kanal aduan Lapor.go itu atas inisiasi dari Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo. Beliau adalah orang yang sangat paham sekali tentang media sosial. Awalnya bermain di Twitter. Twitter banyak aduan dari mana-mana di seluruh Jawa Tengah, bahkan ada juga di Indonesia yang menanyakan segala sesuatu terkait dengan pelayanan publik. Untuk itu, akhirnya kami semua diwajibkan terlebih dahulu harus bisa melayani masyarakat yang berbasis media sosial untuk mendekatkan masyarakat dengan permasalahan dan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Berawal dari situ, lahirlah kanal aduan Lapor.go. Apa saja bisa diadukan ke situ. Banyak sekali kanal-kanal aduan lewat kontak-kontak yang disiapkan dan itu kita publish selaku pengelola Lapor.go yang ada di Jawa Tengah. Bisa lewat telepon zaman kuno tuh, telepon jadul itu masih ada. Kemudian datang langsung juga ada. Kemudian yang paling mudah lewat WA, website, kemudian lewat Twitter, lewat Instagram, lewat Facebook, lewat SMS, semuanya dilayani. Menindaklanjuti keinginan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dalam reformasi birokrasi di Jawa Tengah, Government Resources Management System, pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, memfasilitasi pembuatan aplikasi Lapor.go. Latar belakang dibuatnya Lapor.go sebagai sebuah kanal aduan di Provinsi Jawa Tengah dilandasi oleh beberapa cita-cita dan visi misi seorang Gubernur Jawa Tengah, bahwa dalam masa kepemimpinan sebelum beliau kita melihat memang kanal aduan itu yang terpusat dan terintegrasi itu belum ada. Sebelum beliau memimpin saat itu ada persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, mengadunya kemana? Sulit, bertele-tele, dan ini sebetulnya dampak dari bagaimana masyarakat memahami sulitnya tempat untuk mengadu. Masyarakat itu pelik soalnya dua. Satu, pungli, pungutan liar. Ini adalah sebuah budaya yang menurut saya sudah mengakar mungkin. Mungkin tidak hanya di Jawa Tengah, mungkin di seluruh Indonesia. Dalam 1 tahun, total pungli itu bisa sampai 3 miliar. Dengan sistem kanal aduan seperti Lapor.go, kita pahamkan, hei masyarakat, you tidak perlu takut, you tidak perlu ragu kalau di Jawa Tengah terjadi pungli, terjadi hal-hal yang koruptif, laporkan ke Lapor.go. Jadi saat itu salah satu trigger yang kita bangun adalah itu. Karena ini visi misi seorang Gubernur Jawa Tengah. Boten korupsi, boten ngapusi. Yang kedua, dilatar belakangi oleh apa? Masyarakat itu mengeluh soal jalan. Jalan berlubang, jalan yang bolong, ya, di mana-mana. Oh, berarti memang masyarakat membutuhkan kanal ini. Ngadu soal suaminya hilang, yang soal kecopetan, akhirnya semua mengadu, tidak hanya persoalan yang urgent, sampai hal yang remeh-temeh pun akhirnya diadukan. Karena menurut saya sudah tidak ada sekat. Ketika kita melihat sosial media, masyarakat itu cuma butuh di-touch, disentuh. Dan sentuhan itu tidak boleh kaku. Sehingga muncul terminologi yang kami bangun di Jawa Tengah, birokrasi casual. Birokrasi casual adalah birokrasi yang sederhana, tidak bertele-tele. Sehingga masyarakat kalau mengadu, responnya cepat.
ditanggapi dengan hal-hal yang sangat-sangat responsif, sehingga masyarakat menjadi nyaman. Dan menurut saya ini adalah contoh keteladanan seorang Ganjar Pranowo dan para wakil gubernurnya. Bukalah saja akun-akun sosial media Pak Ganjar kalau merespon. Nggih ndoro, pripun den, siap ndoro. Bayangkan. Artinya apa? Memposisikan diri sebagai pelayan masyarakat. Jawa Tengah kurang lebih punya 48 SKPD. Lalu ada instansi vertikal, karena seorang gubernur itu juga menangani, Pak, bensin naik, di sini solar dipersulit, di sana pertalite dipersulit, lapor ke gubernur. Kami juga berkoordinasi dengan Pertamina. Jadi instansi vertikal, BUMN, semua ada. Ini berjalannya surat saja kalau manual, saya nggak yakin ini 1 hari. Ini baru berjalannya surat keluhan dari bawah ke atas. Lalu lapor gub ada di mana? Lapor gub mencoba memotong itu. Intinya pekerjaan harus dilakukan, mudah, murah, cepat. Dalam 2 tahun berjalan, sudah 38.488 aduan yang masuk melalui kanal lapor gub. Di tahun 2022, tercatat ada 16.488 aduan. Lapor Gub itu adalah sebuah ekosistem, karena tidak hanya sekedar aplikasi aduan. Waktu itu Pak Gub menginginkan semua kanal dibuka. Jadi masyarakat itu diharapkan bisa mengeluh, bisa mengadu lewat mana saja dan kapan saja. Jadi ketika masyarakat itu melapor, maka nanti akan masuk ke sistem kami. Kami sebagai admin nanti akan membaca dan menelaah aduan. Nanti baru kita meneruskan ke instansi terkait. Nanti ketika sudah kita disposisikan atau sudah kita teruskan, maka dari instansi nanti kan akan bekerja. Kemudian nanti secara transparan pelapor itu akan mengetahui progresnya sampai mana, kemudian pengerjaannya sampai mana. Dari tahap mereka pengiriman aduan sampai dengan selesai nanti mereka bisa melihat itu. Kalau dari rata-rata aduan itu dari 50, range-nya 50 aduan sampai hampir 300 aduan itu per hari. Jadi aduan itu juga tergantung musim. Untuk yang terbanyak mereka sering mengeluh itu lewat website sih. Terus kemudian Android lewat HP ya, maksudnya ada aplikasinya, terus kemudian tinggal ngisi formnya, udah terkirim gitu. Mereka nanti akan bisa memantau progres dari aduannya. Kemudian WhatsApp juga banyak. WhatsApp itu baru muncul di 2001. Mereka sudah langsung banyak menggunakan WhatsApp ini. Itu kalau SMS itu yang paling jarang. Kita juga ada kanal hotline telepon. Jadi kita ada hotline telepon, nanti kami yang angkat, kami kemudian mendisposisi atau meneruskan ke dinas terkait, yaitu tadi kita masukkan ke dalam sistem, kemudian nanti dari situ mereka akan bisa memantau progresnya. Lapor Gub mudah, murah, cepat. Nah, kenapa mudah? Karena pelapor tidak terhalang oleh tingkat sosial ekonomi, tidak terhalang oleh teknologi, tidak terhalang oleh aktivitas apapun itu ataupun siapapun itu, semuanya bisa melapor dengan mudah karena kita banyak kanal yang kita buka. Kemudian murah. Kenapa murah? Mereka tinggal jempol saja, tidak perlu mengakses sana sini, tidak perlu keluar uang untuk transport dan sebagainya. Mereka tinggal memanfaatkan internet apabila memang memiliki internet gitu ya. Untuk mereka yang tidak support internet bisa via SMS, atau misalkan untuk orang yang mungkin kurang sabar untuk menceritakan aduannya bisa langsung telepon gitu. Kemudian cepat, dari admin berkomitmen dalam 1 kali 24 jam aduan itu akan didisposisikan ke dinas terkait. Dan dalam 3 kali 24 jam aduan itu akan direspon oleh dinas terkait. Kemudian ada yang memang bukan menang. Karena gini, di Lapor Gub itu kan menerima seluruh aduan ya. Jadi seluruh aduan itu tidak hanya di Jawa Tengah. Jadi mulai dari ujung Indonesia, katakanlah Papua, kita juga menerima aduan itu. Kita tidak menutup dari mana, tidak hanya kanalnya saja, tapi juga dari mana orang itu mengeluh itu kita terima. Karena ini Lapor Gub ya, jadi kalau saya ibaratkan itu Pak Lapor Gub sama Pak Gubernur itu soulmate gitu. Jadi untuk Gubernur itu juga sangat-sangat efektif dengan adanya Lapor Gub, karena Lapor Gub itu dijadikan salah satu data acuan Pak Gub itu untuk mengambil keputusan, kebijakan, kemudian ketika beliau roadshow atau belusuan itu juga beliau menggunakan data yang dari Lapor Gub. Di sisi lain, Lapor Gub ini karena dengan adanya sosok gubernur ya, sangat casual, sehingga mereka itu akan tertarik untuk melapor ke Lapor Gub ini. Nah, sehingga Lapor Gub dan Pak Gubernur inilah merupakan soulmate gitu, belahan jiwa yang memang
Dua-duanya ini ya saling bermanfaat untuk Jawa Tengah. Dengan aplikasi Laporgub ini, seluruh perangkat Pemprov Jateng dituntut untuk memberikan respon cepat atas keluhan masyarakat dalam bentuk aksi. Berikut beberapa laporan masyarakat Jawa Tengah yang masuk di Laporgub dan langsung ditindaklanjuti oleh dinas-dinas terkait. Kami Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dapat mengakses Laporgub itu khususnya pendidikan karena di kantor Dinas Pendidikan ada admin yang selalu memantau kalau ada pelaporan-pelaporan dari masyarakat berkenaan dengan permasalahan pendidikan. Ketika muncul permasalahan itu, kami segera tindak lanjuti, waktunya tidak lebih dari 24 jam. Segera kami laporkan kembali untuk penyelesaian permasalahan tersebut. Berkenaan dengan pendidikan, ada banyak hal yang muncul di Laporgub. Salah satunya bullying, ada kekerasan di sekolah. Dalam menindaklanjuti laporan-laporan masyarakat Jawa Tengah yang masuk melalui kanal-kanal aduan yang ada di dalam aplikasi Laporgub, seluruh SKPD yang ada di Jawa Tengah pun terlibat. Saya Harso Susilo, STMM, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Kalau lewat Laporgub, ini banyak sekali aduan-aduan. 2021 itu ada 482 kasus sampai dengan Desember. Dan untuk tahun 2022 ini per tanggal 24 Oktober kemarin sudah ada 445 kasus. Dan itu kalau saya persentasekan dari 100%, 50%-nya itu minta bantuan sosial semua. Jadi dari Laporgub itu akan diteruskan ke SKPD terbangun ini, saya cerita ke SKPD Dinas Sosial, itu gambaran aduannya seperti apa. Dan selanjutnya dari kondisi itu kita langsung dari WA itu kita share ke para pendamping, terutama ujung tombak kita adalah tenaga kerja sukarela kecamatan, TKSK. Jumlahnya tersebar di 573 kecamatan. Ada semuanya bergerak. Kalau langsung ke desa ya langsung pendamping desa tidak apa-apa. Termasuk dulu pernah ada tahun 2021 itu yang memviralkan tidak punya rumah tetapi di atas becak tidurnya. Kita langsung jangkau, langsung ke panti pengemis gelandangan orang terlantar yang ada di Dinas Sosial Provinsi. Kita jangkau, kita tempatkan ada di sana. Tidak hanya ada di tingkat provinsi saja, tapi di tingkat kecamatan dan kelurahan juga terlibat dalam menindaklanjuti laporan-laporan yang masuk di aplikasi Laporgub. Untuk kasusnya yang terakhir ini kelihatannya di parkir, jadi ada pemalakan parkir di situ, sehingga itu pun dalam waktu sekitar 5 jam kita sudah bisa menyelesaikan. Yang parkir itu setelah kita mendapatkan disposisi daripada kecamatan, kita langsung tindak lanjuti bahwa Kasih yang menangani beserta Babin Kaptipmas, Babinsa mungkin itu kita langsung ke lapangan untuk menindaklanjuti apa yang terjadi di sana. Kita selesaikan, kita beri wawasan untuk tidak terjadi seperti itu lagi. Setelah itu kita kembali untuk memberikan laporan ke kecamatan. Biasanya yang menyelesaikan nanti ke kecamatan untuk dikembalikan lagi ke laporan gubernur. Laporgub kini sangat fenomenal karena menjadi contoh sukses pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam reformasi birokrasi. Saya mengucapkan terima kasih kepada Laporgub yang telah membantu petani semua Magelang untuk mempermudah akses pupuk yang kemarin-kemarin langka. Laporgub mudah, murah, dan cepat. Terima kasih kepada Bapak Ganjar Pranowo yang telah memberikan kami fasilitasi untuk aplikasi Laporgub sehingga kami dapat langsung terhubung dengan panjenengan. Matur nuwun. Terima kasih untuk Pak Ganjar atas terobosan dan inovasinya. Membuat aplikasi Laporgub ini, kami warga Jawa Tengah sangat terbantu dan semoga aplikasinya semakin lancar dan sukses terus untuk Pak Ganjar. Apa yang dicita-citakan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam reformasi birokrasi di Jawa Tengah saat ini sudah terwujud. Masyarakat Jawa Tengah jadi dapat menyampaikan keluh kesahnya secara langsung tanpa harus merasakan hambatan. Kedepannya, diharapkan makin banyak masyarakat Jawa Tengah yang menggunakan aplikasi Laporgub agar tercipta masyarakat Jawa Tengah yang sejahtera, berdikari, serta emboten korupsi, emboten ngapusi.